isu lingkungan yang merupakan isu global. Tidak tidak ada mahasiswa di dunia yang tidak terlibat dalam isu global ini tuh. Bahkan 2 tahun lalu eh, apa namanya itu majalah Time cover story-nya Person of the Year-nya adalah anak muda namanya Greta Thunberg yang kampanye lingkungan seluruh dunia dia temui kira-kira 40 kepala negara tuh dan mungkin dia tahu nggak perlu ke Indonesia sebab Indonesia lagi nggak mungkin dia bikin kampanye di sini karena Presiden Jokowi mau pindahin ibu kota dan mau mengusir burung dari situ kan. Tadi kemarin kita ketemu dengan pencari burung dan kan kita bertanya buat apa, buat dijual tuh. Ya tentu itu yang merusak lingkungan ya, mengambil burung untuk dijualkan. Tapi kalau kita bandingkan dengan Presiden Jokowi, dia bukan mengambil burung untuk dijual, dia mengusir burung dari Kalimantan. Karena bikin IKN itu artinya itu spesies itu, bayangkan misalnya kalau ibu kota itu jadi, itu artinya ada kira-kira setiap hari ada 20 private jet mendarat di situ. Ya kalau penerbangan komersil loh pasti ratusan penerbangan menjaga ibu kota kan. Dan itu artinya mengusir burung dari habitatnya, mengusir cacing dari dalam tanah karena mau dibikin fondasi itu. Jadi mungkin selalu ada trade off antara ekonomi dan ekologi gitu kan. Demi ekonomi, ekologi diabaikan oleh penjual burung tadi atau pemburu burung tadi. Tetapi terang-terangan pemerintah itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ide dasar dari ekologi. Ekologi itu satu cara berpikir yang sifatnya satu variabel berubah, itu artinya berubah seluruh variabel. Saya beri contoh misalnya. Misalnya di ruangan ini kita sebut ruang U, universal itu. Dalam matematik kita sebut ruang U itu. Terus ada lintah itu gigit saya tuh. Lintahnya saya penjat. Tewas lintahnya tuh. Dari segi sebut aja ilmu matematik, ruang ini berubah, atau ilmu fisika, ruang ini berubah. Kalau lintas saya kasih judul L, maka kalau lintahnya ini pacetnya saya pencet, saya matiin, ruang ini berubah jadi U minus L, ya kan? L-nya hilang, tuh lintahnya nggak ada. Tapi dari segi ekologi, ruang ini bukan lagi ruang U, karena lintahnya udah pergi itu. Itu cara berpikir lain. Ini kalau bukan lagi U minus L, tapi ini non U. Kenapa non U? Karena jumlah kalori yang di ruangan ini berubah. Begitu si lintah itu meninggal, tewas. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi ke atas itu. Maka metabolisme si lintah itu berhenti. Jadi panas dari si lintah itu ini di situ aja supaya nggak kena asap saya. Supaya si lintah, jadi begitu si pacet ini tewas, si pacet metabolisme berhenti kan. Jadi ruang ini bukan lagi ruang U, ruang yang sudah lain. Kalau metabolisme si pacet berhenti, suhu ruangan ini pasti turun. Kan makhluk hidup sekecil apapun dia memproduksi kalor, memproduksi panas karena metabolisme. Jadi sebetulnya lintahnya tewas artinya ruang ini menurun suhunya, bukan karena suhu di luar, tapi secara logis atau secara teknis kita bisa ukur kalornya berhenti itu. Sehingga orang yang pergi ke toilet lebih sering karena dingin. Jadi yang kita mau terangkan adalah di dalam ekologi orang melihat hal itu secara interconnected.
ada hubungan antara tubuh saya yang dihisap darahnya itu saya iyain aja karena dianggap bahwa lintah itu justru memproduksi zat yang membuat darah itu jadi encer. Kan kalau ada lintah dia mengalir terus tuh, bagus itu. Tapi ada aspek lain. Jadi tergantung kita mau pakai aspek itu sebagai aspek apa. Nah, sama saya terangkan tadi, kalau burung di Galunggung itu berkurang satu ekor karena ditangkap untuk dijual, tentu ada perubahan ekologi di situ. Tetapi bagi si pemburu dia menganggap bahwa justru perubahan ekologi itu menyelamatkan dapur keluarganya tuh. Kan dari situ dapat uang kan. Nah itu yang seringkali ada trade off, ada tukar tambah antara prinsip ekologi dan prinsip ekonomi. Nah seharusnya pemerintah mesti hitung, kalau dalam ilmu ekologi yang sempurna, pemerintah mesti hitung potensi berapa burung akan ditangkap oleh pemburu di Galunggung tuh. Maka pemerintah siapkan uang untuk kasih mereka penghasilan supaya dia nggak menangkap burung kan. Tapi kalau kita bandingkan misalnya, ya ngapain juga pemerintah selamatkan satu burung di sini, sementara jutaan burung di Kalimantan udah pasti terganggu oleh bisingnya pesawat terbang di situ kan, dan hutan yang ditebang artinya burung itu nggak punya ruang hidup lagi tuh. Itu yang disebut cara berpikir ekologi itu, dan itu yang selalu bertentangan dengan cara berpikir ekonomi. Nah kalau kita kaitkan dengan ekofeminisme itu adalah cara kita melihat ekologi dengan menilai siapa yang paling dirugikan kalau terjadi kerusakan ekologi itu. Pasti perempuan itu. Karena kalau misalnya kalau hutan itu dieksploitasi, dia dieksploitasi untuk akumulasi beberapa perusahaan HPH hutan misalnya. Begitu dia dieksploitasi, nilai lebihnya itu pergi ke pasar internasional. Tidak jatuh ke rakyat desa itu. Bahkan misalnya hak dari kaum perempuan untuk dapat CSR dari hasil hutan itu dia nggak peroleh karena CSR-nya bisa datang di Jawa tuh. Jadi hutan di Tasikmalaya dieksploitasi, CSR-nya corporate social responsibility itu jatuhnya ke Jawa. Karena dianggap ya CSR itu hak perusahaan untuk nentuin kemana arahnya kan. Padahal sebetulnya CSR itu harus dirasakan oleh mereka yang betul-betul dirugikan oleh eksploitasi itu. Nah itu prinsip-prinsip yang kacau tuh, prinsip boleh aja eksploitasi lingkungan demi ekonomi, tetapi CSR-nya mesti balik ke rumah atau dapur emak-emak di desa ini, itu prinsipnya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalnya kita berpikir bahwa dulu yang dinamakan cara melindungi lingkungan itu sekedar dengan edukasi tuh, diterangkan supaya jangan potong tebang pohon, jangan lakukan sesuatu yang membahayakan lingkungan. Tapi kemudian makin lama orang merasa bahwa harus dilakukan semacam perlindungan yang sifatnya radikal. Di Amerika di tahun-tahun awal kegiatan aktivis lingkungan itu, tahun 90-an misalnya, pohon-pohon itu dipasangi paku, dipaku pohon itu tuh. Pakunya bisa ya 50 cm itu dipaku itu semuanya. Lalu orang menganggap itu merusak lingkungan. Padahal sebetulnya bagi aktivis lingkungan, pohon itu dipaku supaya atau untuk membuat jerah para penebang pohon itu. Sebab begitu dipaku, mesin pemotongnya patah tuh, kena paku. Dia nggak mau lagi kan, rugi dia, mesinnya mahal itu. Atau begitu dipaku, penggalan paku itu mental kena di wajahnya tuh. Jadi itu yang disebut ekoterorisme, teror terhadap, sebenarnya istilahnya ekoterorisme bukan menteror lingkungan, tapi pohon itu menteror orang itu. Dapat poinnya. Jadi si pohon menteror para penebang pohon tuh, karena dipasangi paku oleh BEM Siliwangi itu, kira-kira begitu
cara melihatnya. Jadi kalau kita lihat situasi dunia hari ini kan semua orang di dunia itu berupaya untuk menimbulkan kembali harapan bahwa bumi ini masih bisa dipelihara untuk menghidupkan masa depan. Tetapi statistik justru menerangkan bahwa jumlah kerusakan yang dibuat oleh manusia terhadap bumi sudah melampaui kerusakan yang dibuat oleh alam sendiri itu. Itu yang disebut sebagai antroposin. Jadi kegiatan manusia itu udah lebih berbahaya dari kegiatan alam. Kalau alam bikin tanah longsor itu dalam upaya menyeimbangkan stabilitas tanah di situ. Tapi kalau pengusaha menggali-gali tanah di situ lalu longsor, itu artinya demi ekonomi si pengusaha membuat potensi longsor di situ. Itu beda antara sesuatu yang disebabkan secara natural dan sesuatu yang dilakukan justru oleh akumulasi, oleh kepentingan naikin modal. Itu masalahnya di situ tuh. Nah, bumi sendiri punya kemampuan untuk mereproduksi ekosistemnya tuh. Kalau misalnya seringkali kita menganggap bahwa gurun Sahara itu kenapa jadi gurun ya? Kan nggak mungkin itu disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di situ kan dari ratusan ribu tahun yang lalu gurun Sahara itu jadi gurun, jadi pasir di situ tuh. Tetapi kalau kita baca riset terakhir, justru gurun Sahara itu berfungsi untuk memberi pupuk pada hutan Amazon. Nah, coba Anda bayangkan nih. Ini saya taruh di sini ya supaya ini gimbal namanya. Kalau kita lihat benua, ini benua Afrika di sini, di sampingnya itu adalah benua Amerika Selatan. Hutan Amazon, dia persis ada sejajar dengan gurun Afrika tuh. Jadi kalau kita bertanya kenapa hutan Amazon itu selalu subur itu, akhir-akhir ini aja ada kerusakan lingkungan di situ. Jadi suburnya hutan Amazon itu karena gurun Sahara itu dia memproduksi fosfor. Jadi kalau bumi berputar, fosfornya itu jatuh ke hutan Amazon. Ditiup angin dalam 40 jam dia tiba di hutan Amazon. Jadi hutan Amazon sebetulnya diberi pupuk oleh gurun Sahara tuh. Jadi Anda lihat bagaimana bumi itu dia menghidupi dirinya sendiri tuh. Kalau nggak ada intervensi dari kapital atau negara tuh. Ini penemuan belakangan orang baru ngerti bahwa setelah diriset ternyata hutan Amazon itu dapat pupuk justru dari benua Afrika tuh. Karena rotasi bumi itu. Rotasi bumi dipercepat oleh arah angin itu selalu ke arah ditiup dari Sahara ke arah hutan Amazon tuh. Jadi kita membaca sebetulnya ada kecerdasan bumi itu. Itu yang disebut Gaia, G-A-I-A tuh. Ibu bumi itu dia bisa mengatur dirinya sendiri tuh. Jadi bumi itu hidup, bukan barang mati justru kan. Nah di situ rumus pertama, kenapa kita berupaya untuk berdamai dengan bumi itu. Dengan mengendalikan jumlah infrastruktur atau jumlah ketamakan yang diinginkan dengan mengeksploitasi bumi itu. Jadi kalau saya bicara di depan mahasiswa, kita tahu kenapa kalau kita kritik IKN itu karena presiden dan menteri-menteri nggak ngerti tentang fungsi bumi sebagai paru-paru dunia tuh, Kalimantan misalnya kan. Boleh nggak dieksploitasi sama seperti tadi si pemburu burung itu, dia mengeksploitasi kan untuk kepentingan perutnya kan. Tetapi ada prinsip di dalam ekonomi namanya Lockean proviso itu, dirumuskan oleh John Locke tentang keadilan. Anda boleh mengeksploitasi bumi, tapi Anda harus tinggalkan hal yang sama untuk dieksploitasi orang lain tuh. Dan dalam hitungan yang makin jauh, harusnya eksploitasi mesti sekecil mungkin supaya yang lain juga dapat hal yang sama kan. Jadi kalau bumi dieksploitasi oleh satu konglomerat, oleh satu oligarki, yang lain pasti nggak bisa eksploitasi itu. Nah di situ diatur namanya batas eksploitasi itu, Lockean proviso. Kalau kita radikalkan pasti semua orang ingin mengeksploitasi bumi itu. Artinya cuma ada satu butir yang boleh diambil oleh setiap orang dari bumi itu. Satu butir batu bara tuh. Supaya sebagai bahan. Kalau ini kan satu orang
menguasai 500 hektar batu bara itu di situ ini yang lagi belajar sosial geografi di situ mending kamu bikin disertasi itu tuh, atau skripsi itu tuh, bahwa Locke and Professor John Locke itu merumuskan begitu tuh. Anda boleh, tapi Anda supaya adil, Anda mesti kasih kesempatan yang lain untuk dapat hal yang Anda ambil. Jadi kalau John Locke bilang misalnya, Saudara Farhan mengambil 300.000 kubik per bulan dengan kalori 7.000 batu bara. Nah, orang lain mesti dapat yang sama tuh. Mungkin masih tersisa 2.000 tuh. Lalu yang 2.000 bilang nggak bisa dong. Kenapa saya cuma dapat 2.000 dan 3.000? Kalau itu 2 orang. Tetapi di dalam logika harusnya semua manusia berhak di situ. Akibatnya si Farhan ini dia cuma boleh ambil 1 batu bara. Itu pun yang paling kecil tuh. Supaya seluruh umat manusia bisa nikmat itu tuh. Nah, orang bilang itu absurd. Tapi begitu cara ekologi bekerja berpikir. Nah, kalau kita bayangkan sekarang misalnya, Presiden Jokowi udah putuskan untuk pindah ibu kota tuh. Terus dia bilang nanti universitas tolong bikin studi AMDAL-nya tuh. Buat apa studi AMDAL itu? Buat membatalkan atau buat membenarkan? Pasti buat membenarkan. Karena udah diputuskan kan, ibu kota mau pindah, sekarang studi AMDAL. Itu juga kacau, sebab AMDAL dulu waktu dirumuskan tahun 76, itu artinya dibuatkan AMDAL dulu sebelum dibuat keputusan politik. Dan AMDAL itu dimaksudkan untuk menghalangi sebisa mungkin keputusan politik. Jadi kalau AMDAL-nya lolos itu berarti oke, ibu kota negara itu betul-betul bersih secara AMDAL. Tapi Presiden Jokowi halangi itu kan melalui Omnibus Law. Jadi AMDAL yang harusnya hak dari masyarakat adat di Kalimantan untuk menentukan boleh enggaknya dieksploitasi itu dipindahkan ke satu lembaga yang ada di Departemen Kehutanan tuh untuk nentuin itu, atau bahkan di bupati di secara lokal. Jadi bagian yang sering kita sebut tadi etika lingkungan artinya mulai dengan prinsip itu bahwa AMDAL harus ada dulu sebelum keputusan politik. Kalau sekarang kacau kan, Presiden udah putusan tuh, AMDAL-nya nggak dibikin, disusulin. Sementara AMDAL-nya belum selesai, Presiden udah jadi SPG, Sales Promotion, bukan SPB, Sales Promotion Boy. Ngedarin supaya internasional masuk membiayai IKN itu tuh. Dan kelihatannya nggak ada yang masuk kan. Kenapa? Karena akhirnya orang merasa bahwa itu satu proyek yang akan merusak dunia tuh. Dulu SoftBank mau masuk tapi kemudian mundur melalui negosiasi nggak jalan tuh, walaupun Raja Saudi yang punya dana di SoftBank menganggap oke, saya akan jadi penasihat Pak Jokowi, itu demikian juga Tony Blair. Dua-duanya akhirnya mundur dari situ kan. Ya tinggal basa-basi Tony Blair datang ke sini buat oh ya bagus-bagus. Jadi sebetulnya itu prinsip yang bagi mahasiswa mesti kenali itu lebih jauh tuh, bahwa Omnibus Law itu dimaksudkan untuk membackup investasi di IKN yang sebetulnya gagal. Tapi lebih dari sekedar soal investasi yang gagal, akhirnya IKN itu dicari cara supaya dia diselamatkan melalui APBN. Kan dulu Pak Jokowi bilang, oke, kita mau pindahin IKN, tapi nggak akan pakai duit APBN. Oh ya oke, tapi AMDAL-nya lakukan, dia nggak lakukan. Toh kalaupun dilakukan AMDAL-nya, dibilang dia mau pakai APBN, oke kita akan protes. Karena dia mau undang investor bisnis kan. Tapi akhirnya dia putuskan bahwa ada 30-40% akan pakai APBN. Apa artinya pakai APBN? Artinya pajak rakyat akan dipakai di situ kan. Itu masalahnya. Boleh nggak pajak rakyat dipakai? Boleh aja asal rakyat setuju. Kalau misalnya saya disuruh biayai APBN untuk IKN, saya akan protes. Saya nggak setuju IKN itu dibuat, karena itu jangan pakai pajak saya dong. Dan dalam survei Kompas 60-80% orang nggak mau IKN itu dilakukan. Tapi nanti ada kampanye yang gede-gedean. Setiap kali presiden kampanye kan kita lihat memang indah tuh IKN itu kan. Bagus, ada air terjun, ada apa namanya di belakang itu macam-macam tuh, indah betul, udah kayak di planet itu.
Tapi kalau kita tanya di mana itu IKN yang semacam itu tuh? Ya di laptop Pak Presiden. Indahnya di laptop. Dan nggak tahu mau ambil uang dari mana biayanya kan. Nah itu prinsipnya yang juga teman-teman mahasiswa mesti hitung itu. Kalau misalnya saya disuruh bayar pajak untuk itu, saya bilang enggak, saya nggak mau bayar pajak. Jadi saya akan balik lo bayar pajak misalnya. Tapi nanti akan dianggap lo Pak Rocky atau Farhan nggak mau bayar pajak. Enggak, saya mau bayar pajak, tapi saya ingin pajak saya dipakai untuk pemerintah beliin 1000 buku misalnya di Ligar Luang ini nih. Saya ingin pajak saya dipakai untuk membeli buku, bukan untuk memindahkan IKN. Karena bagi saya investasi di bidang pendidikan jauh lebih penting daripada bikin bangunan baru di Kalimantan dengan akibat akan menggusur pohon dan itu ulat termasuk hak dari lintah untuk berada di hutan itu hilang. Kan itu hak lintah untuk berada di hutan kan. Supaya kalau kita lewat ke situ kita donorkan darah pada dia tuh. Lintah akan hilang, ulat akan hilang, ular akan hilang, burung akan hilang, cacing akan hilang tuh. Jadi ongkos ekologi itu panjang nanti tuh. Itu yang kita sebut sebagai, saya sebut tadi istilahnya antroposin. Jadi kegiatan manusia yang katastrofinya, yang kekacauannya sudah melebihi apa yang dilakukan oleh bumi sendiri. Itu pengantarnya tuh. Mari kita cakap-cakap sedikit dan silakan. Siapa yang mau kasih poin supaya ini pembicaraan yang sederhana hanya untuk memperlihatkan bahwa daya kritik rakyat harusnya diasuh oleh teman-teman mahasiswa supaya rakyat tahu bahwa mereka itu dibohongi itu. Kan informasi-informasi tentang ibu kota negara kan nggak pernah seperti ini pembicaranya kan. Yang ada adalah oke, nanti milenial tahun 2045 milenial di Tasikmalaya akan punya ibu kota yang indah tuh. Lo 2045 orang nggak berkantor lagi di ibu kota. Milenial Tasikmalaya mungkin udah ada di planet Mars itu. Siapa yang peduli dengan ibu kota negara. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada seorang perempuan Indonesia yang sekarang jadi konsultan di Harvard, jadi konsultannya Elon Musk untuk membangun, dia arsitek. Dia pergi ke Amerika tahun 98 waktu kerusuhan dan dia belajar di sana. Dia jadi arsitek pertama orang Indonesia perempuan yang merancang pemukiman di Mars. Bayangkan coba. Dan dia diundang kemana-mana. Jadi ini arsitek untuk bikin pemukiman di Mars. Sementara orang Indonesia nih, sementara presiden dia itu lagi cuman sibuk kumpul-kumpulin beton, batu untuk ditanam di Kalimantan kan. Kan jarak intelektual, jarak digitalnya kan jauh betul kan. Warga negara Indonesia udah berpikir untuk bikin pemukiman di Mars, presiden masih berpikir soal ibu kota negara pindahin ke Kalimantan tuh. Nah itu poinnya, tentu lepas dari macam-macam juga kita masih tahu bahwa kalau dipindahin ibu kota ke Kalimantan yang paling pertama untung ya yang punya lahan di Kalimantan. Siapa itu? Ya oligarki juga. Jadi apapun jadi apa nggak jadi, bagi mereka uang udah masuk duluan karena membebaskan 250.000 hektar itu artinya uang yang gede banget. Itu jangan dinilai dengan Indomie yang dimasak oleh Farhan yang keasinan tadi pagi itu kan. Jadi begitu cara kita melihat tuh. Nah kalau dia dibangun misalnya ya pemborongnya itu pengusahanya siapa ya oligarki juga. Oke, nggak ada soal sebetulnya. Tetapi dana awal untuk membangun itu dikumpulkan dari rakyat. Kan konyol kan? Dari pajak rakyat. Karena 40% akan dipakai dana APBN itu. Jadi itu intinya. Itu yang kita sebut, yang sering saya sebut sebagai cara berpikir political economy. Jadi ekonomi harus dibahas juga dengan latar belakang politik. Nah lebih dari itu, ekonomi politik itu juga harus dibahas berdasarkan sosial geografi itu. Bahwa itu akan terjadi kesenjangan spasial, karena pusat akumulasi akan pindah ke Kalimantan, lalu Sulawesi akan dieksploitasi untuk mensuplai bahan-bahan yang diperlukan Kalimantan. Jadi semua itu bisa diuji untuk melihatkan ketidakadilan sosial yang
Yang terjadi justru ada ketidakadilan sosial. Jadi IKN itu bertentangan dengan prinsip Pancasila yang namanya keadilan sosial, apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sekarang istilah kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah memasukkan di dunia itu kalau disebut kemanusiaan yang adil dan beradab juga beradab terhadap binatang, beradab terhadap pohon itu kan, hak pohon untuk tetap tumbuh, hak sungai untuk terus meliuk, hak mawar untuk wangi, itu adalah hak-hak baru yang tumbuh dalam perspektif ekologi itu. Nah itu yang saya kira penting kita bicarakan. Kalau Anda misalnya ada di negara bagian Maryland, dekat Washington itu, kalau kalian punya piaraan kucing atau anjing misalnya, dia mesti didaftarkan di dalam kartu keluarga. Karena dianggap kalau Anda memelihara binatang, Anda harus kasih dia hak, jangan Anda terlantarkan. Supaya bisa dikontrol oleh negara, dia mesti daftar di kartu keluarga. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa dari Tasikmalaya kuliah di Universitas Maryland misalnya, di Bethesda, ibu kota dari negara bagian Maryland itu, terus Anda kos di rumah orang Amerika yang ada di Maryland. Setiap hari Anda lihat, kok di rumah itu cuma ada 2 orang, si ibu dan si bapak, tapi kok kartu keluarganya ada 5 tuh. Ada namanya Yeni, namanya Ferdi, atau ada yang namanya Denny tuh, Denny S. Lalu kalian tanya tuh, ini kok kartu keluarga cuman di rumah ini cuma ada 2, kartu keluarganya kok ada 5 ya, Bapak? Nah si ibunya akan terangkan, iya, yang 3 itu 1 burung, yang 1 lagi anjing, yang 1 lagi kucing tuh. Harus didaftarkan di situ. Supaya kalau dia berkeliaran nggak terurus, maka si pemilik kucing itu akan didenda atau disalahkan, bahkan dipidana itu. Jadi itu perubahan-perubahan cara kita melihat relasi antara manusia dan lingkungan, manusia dan makhluk yang lain. Itu pengantarnya ya. Kita diskusi 15 menitan, terus saya pamit karena mesti cari Indomie di warung di luar sana. Perjalanan yang menegangkan menuju puncak Galunggung tuh. Lepas dari soal-soal teknis tadi itu cuma teguran kecil saya, tapi saya gembira karena ditemani dan bisa bergaul 2 hari dengan kalian semua tuh. Dan itu intinya yang saya sering nikmati kembali, suasana yang nggak ada batas, nggak ada jarak tuh. Lu panggil gue bro ke, bung atau om, nggak ada soal itu tuh. Nah itu kan nggak ada di dalam kekuasaan kan. Kekuasaan itu setiap ketemu ya Pak, Bapak, kapal dia menteri, cium tangan lah itu. Karena munafik kan, kemunafikan itu. Nah kalau anak-anak pecinta alam kan gak ada yang munafik kan. Mau bercanda sesuka-sukanya, ngeledek suka-sukanya, ada urusan apa itu. Jadi kesetaraan itu dimulai oleh pertemuan di alam. Kenapa? Karena hanya alam yang membuat kita jadi setara tuh. Kalau kita dalam kekuasaan pasti ada hierarki. Kalau kita, bahkan kalau di kampus pasti ada hierarki tuh. Dosen-dosen, rektor-rektor yang sok tahu padahal bego tuh kan banyak kan. Yang kalau diajak ngobrol beginian mungkin itu ilmu apa itu, dia nggak ngerti tuh yang begituan. Itu intinya tuh. Ya teman-teman, silakan ajukan poin atau kasih pemikiran alternatif supaya kita sama-sama bisa urus negeri ini dengan kemampuan berpikir. Kan modal kita cuma berpikir kan, sambil ngomel-ngomel dan demo-demo kan. Nah, itu aja kan. Tapi hanya dengan itu kita bisa perbaiki negeri ini. Silakan. Ya, ini boleh dapat air lagi nggak nih? Ya menarik ya pembahasan dari Bang Rocky. Pastilah gue selalu menarik. Ya, oke. Konsepsi filosofis dari perspektif lingkungan dan juga tadi agak sedikit membahas juga mengenai ekofeminisme. Berbagai macam permasalahan di negeri ini ternyata masih sangat banyak sekali ya. Terkait dengan IKN gitu kan, bahwa yang paling lucu itu saya pernah baca dalam sebuah berita itu salah satu menteri juga mewacanakan untuk melakukan kebijakan crowdfunding. Jadi tiap orang itu dipaksa untuk patungan karena sampai hari ini pun investor dari iya pernah itu ya. belum siapa yang ketua otoritasnya ya, crowdfunding, jadi suruh patungan yang bener aja. Emangnya patungan buat beli Indomie ke puncak apa? Itu kebijakan-kebijakan konyol. Seakan-akan pemerintah
makanya ada apa di baliknya gitu kan, ada apa di baliknya. Nah silakan kawan-kawan yang berpendapat, menyanggah, bertanya ataupun apapun itu, menemukan sebuah konsep baru. Ada? Kalaupun nggak ada, mungkin ada sebuah pertanyaan bang. Ketika memang dalam situasi ataupun dalam data ekonomi yang didapat gitu kan, dalam sebuah daerah misalnya, ternyata kesenjangan ekonomi atau disparitas ekonomi itu besar sekali. Dan kebanyakan warga di sana itu belum sejahtera. Nah ketika saat itu ada berbagai macam potensi lahan-lahan untuk bisa digunakan sebagai ruang-ruang bertani misalnya. Tapi harus mengorbankan melakukan sebuah fungsi lahan misalnya dalam tempat tersebut. Dalam kasus seperti itu yang lebih diutamakan apakah lingkungannya dulu ataukah warganya dulu? Ya itu yang seringkali jadi trade off, mau orangnya manusia atau lingkungannya tuh. Tetapi juga kita mesti ingat bahwa subjek hukum sekarang bukan sekedar manusia. Pohon itu punya legal standing. Dulu tahun 70-an itu di Amerika pernah ada kasus hutan itu mau ditebang, mau dibikin tempat wisata tuh. Dan pada waktu itu tahun 70-an ya orang anggap ya pohon ya udah tebang aja kan. Kan pohon itu bukan manusia, jadi dia nggak perlu bela diri itu. Tapi ada seorang profesor hukum di situ, namanya Christopher Stone. Dia bilang begini, mulai sekarang saya akan bela pohon itu supaya dia juga bisa datang ke depan pengadilan untuk membela dirinya tuh. Orang kaget bagaimana caranya tuh. Akhirnya dia bikin teori bahwa pohon itu berhak untuk mempertahankan hijaunya dia, akarnya dia di tempatnya. Karena dia satu habitat dengan satu desa tuh. Jadi pohon itu adalah milik masyarakat adat misalnya. Dari situ ada legal standing dari pohon tuh. Jadi pohon kendati dia tetap di situ, tapi dia punya hak untuk diwakili di depan pengadilan tuh. Jadi pohonnya datang ke depan pengadilan dengan diwakili oleh masyarakat adat untuk membela hak pohon untuk tidak ditebang tuh. Dan dia menang pada waktu itu tuh. Nah sejak itu di Amerika ada semangat untuk membela lingkungan itu. Termasuk kemudian yang saya terangkan tadi itu dipaku pohonnya supaya nggak ditebang kan. Nah itu pembelaan Profesor Christopher Stone itu 7 halaman. Judulnya Should Trees Have Standing? Haruskah pohon berhak untuk tetap berdiri di hutan itu? Nah itu yang nggak ada di Indonesia tuh. Nggak nyampe di sini pengertian itu. Apalagi lawyer bodoh itu nggak ngerti bahwa subjek hukum itu bukan sekedar person manusia, tetapi juga pohon, burung, tuh, sungai. Terakhir di New Zealand, satu sungai itu diberi hak seolah-olah sungai itu adalah orang. Sehingga dia dapat semua hak pembelaan itu. Nggak boleh dikotori, pasti didenda, nggak boleh dilempari batu itu. Tapi ada problem, bagaimana kalau sungai itu menenggelamkan orang tuh. Dianggap itu orangnya yang salah, kenapa main di sungai itu. Apakah sungai mau dipidana kalau menenggelamkan orang kan? Jadi tetap dianggap bahwa sungai itu punya hak. Hal yang kita anggap mungkin belum terlalu layak di sini itu. Sama seperti kalau di Inggris itu semua burung itu milik ratu. Jadi nggak boleh Anda sakiti burung, itu artinya menyakiti properti dari kerajaan. Burung itu properti dari kerajaan itu di Inggris itu. Nah kalau saya balik ke Indonesia misalnya, apakah hal semacam itu diakui oleh negara tuh? Di Papua sekarang dibikin food estate untuk menopang ketersediaan pangan Indonesia tuh. Tapi kita nggak tahu sekarang food estate-nya udah mangkrak tuh, saya baca terakhir 2 bulan lalu udah mangkrak. Padahal hutan-hutan di Papua udah digusur untuk bikin tanaman pangan di situ kan. Oke lah, tapi kita bertanya misalnya di Papua itu luas hutan Papua itu 37 juta hektar. 37 juta hektar. 80% dari hutan itu hutan primer itu. Asli masih itu. Di dalam hutan primer itu, jadi kira-kira 30 juta hektar itu, dari 30 juta hektar, di situ ada 600 jenis mamalia. Di situ ada 20.000 jenis pohon.
Di situ ada 1.200 jenis burung. Di situ ada 400 masyarakat adat, suku-suku yang berbeda. Apakah Presiden Jokowi pernah tanya pada 1.200 burung itu, boleh nggak saya tebang pohon tempat kalian bersarang? Apakah Presiden Jokowi pernah tanya pada mamalia di situ, boleh nggak saya hutan kalian, hai mamalia, saya ubah jadi beton karena akan dibikin pematang di situ, dengan akibat anak-anak dari mamalia ini punah gitu. Boleh nggak? Macam-macam pertanyaan yang nggak pernah dia tanyakan. Bandingkan misalnya di tahun 70, Christopherson udah bilang, saya mau membela sebatang pohon. Ini negara itu, apalagi masyarakat adat di situ yang ada 400 masyarakat adat, nggak pernah ditanya tuh, boleh nggak hutan? Kan hutan itu punya mereka kan. Jadi itu yang tadi kalau kita lihat dari soal sosial geografi, jadi kemiskinan itu disebabkan oleh ketidakpahaman dari pemerintah tentang hak-hak sosial di dalam situasi, di dalam peta geografi tertentu, dalam hal ini Papua, yang merupakan warisan keutuhan peradaban. Satu pohon dipotong, itu artinya berubah habitatnya tuh. Nah itu yang terjadi misalnya di satu daerah di Takalar di saya orang Sulawesi sini nih. Di Sulawesi Selatan. Kalau satu pohon dipotong, si pemotong itu dapat sanksi 30 juta harus bayar. Jadi orang Takalar lebih paham tentang etika lingkungan daripada orang Jakarta yang namanya Jokowi yang adalah presiden tuh. Kalau kita sebut orang Jawa nanti jadi masalah etnis lagi itu. Kalau orang Jakarta kan ya semua etnis ada di Jakarta. Etnis Jawa ada, etnis macam-macam. Jadi bandingkan misalnya bagaimana yang disebut local wisdom itu, kearifan lokal, justru dirusak oleh kepentingan akumulasi uang. Kan itu yang terjadi itu. Nah saya terangkan ini supaya ada bahan pada mahasiswa untuk terus mempersoalkan soal kerusakan lingkungan dari segi apapun itu, dari segi hak habitatnya atau dari segi ketidakadilan hukum yang dibuat karena dipesan oleh para pemodal besar tuh. Gitu. Oke, siapa yang mau kasih poin tambahan? Kalau nggak ada saya anggap cukup ya. Nanti tolong didiskusikan di kampus tema-tema ini. Lain kali mungkin kita bisa webinar dan semoga pertemuan ini jadi persahabatan saya dengan kalian dan persahabatan kita bersama dengan burung dan pohon-pohon yang ada di Gunung Galunggung tuh. Oke. Cukup Bang? Oke. Udah lebih dari cukup. Ya, itu mungkin ya tadi sedikit ataupun banyak ya sedikit tapi isinya. Ya saya sengaja padatkan itu supaya kalian bisa uraikan lebih jauh tuh impact dari pembicaraan 20 menit malam ini. Ini kalau saya kasih kuliah ini biasanya bahan S3 dan dosen-dosen lingkungan, ilmu hukum lingkungan itu yang bodoh-bodoh tuh. Dan udah 3 semester gua ajarin nggak nangkap-nangkap juga nih. Nah di sini saya terangkan dalam 20 menit ya. Ya, terima kasih. Oke.